Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Bu Nungki di pelajaran matematika. Nah, kali ini Bu Nungki masih mau menjelaskan tentang perkalian aljabar. Jika kemarin kita belajar perkalian aljabar antara suatu bilangan dengan suku 2, sekarang Bu Nungki akan menjelaskan bagaimana perkalian aljabar antara suku 2 dengan suku 2. Nah, Bu Nungki masih mau menggunakan cara yang kemarin, kalau Bu Nungki sebutnya cara pelangi. Nah, bagaimana itu? Kamu perhatikan satu persatu ya. Kamu perhatikan dengan seksama. Nah, di sini ada A plus 4 dikali dengan A plus 15. A plus 4 di satu rumah, A plus 15 di rumah yang berbeda. Oke, nah kita kalikan satu persatu. Kamu lihat. Yang pertama, kamu kalikan A di rumah yang pertama dengan A di rumah yang kedua. Nah, hasilnya berapa? Bu Nungki bikin coret-coretan di bawah sini ya. A dikali A. Hasilnya adalah A pangkat 2. Nah, lalu kamu masih dengan A yang di rumah pertama, kamu kalikan dengan 15. Nah, kamu kalikan dengan 15. Oke, Bu Nungki tulis di sini A dikalikan dengan 15. Dapatnya 15A. Nah, setelah A di rumah pertama dikalikan dengan variabel dan konstanta yang ada di rumah kedua. Nah, sekarang giliran 4 di rumah yang pertama dikalikan dengan A di rumah yang kedua nih. Oke, 4 dikali A dapat 4A. Nah, lalu 4 masih kamu kalikan dengan 15. Dapat 4 dikali 15 dapat 60. Maka hasil dari A plus 4 dikalikan A plus 15 adalah, nah ini tadi ada A pangkat 2, 15A, 4A, 60. Ingat, kalau hasilnya di depannya nggak ada tandanya, maka tandanya adalah positif. Sehingga hasilnya adalah A pangkat 2 ditambah 15A ditambah 4A ditambah 60. Nah, kamu lihat dari hasil ini, apakah ada yang bisa dijumlahkan? Ingat, yang bisa dijumlahkan kalau variabelnya sama dan pangkatnya sama. Maka yang mana? Ya, yang ini. Nah, 15A bisa dijumlah dengan 4A, sehingga hasilnya menjadi A pangkat 2 ditambah 19A ditambah 60. Apakah A pangkat 2 bisa dijumlahkan dengan 19A? Betul, tidak bisa. Karena apa? Karena di sini A-nya pangkat 2, sedangkan di sini A-nya pangkat 1. Sehingga hasil dari A plus 4 dikalikan A plus 15 adalah A pangkat 2 ditambah 19A ditambah 60. Sekarang kita ke contoh soal yang kedua. 2Y dikurangi 5 dikali 2Y ditambah 3. Nah, caranya masih seperti tadi. Yuk kita kalikan satu persatu. Yang pertama, 2Y dikalikan dengan 2Y. Oke, 2Y dikalikan 2Y. 2 kali 2, 4. Y kali Y pangkat 2. Nah, setelah itu 2Y dikalikan dengan 3. 2Y dikalikan dengan 3. Hasilnya 2 kali 3, 6Y. Nah, selanjutnya kita kalikan 5 atau min 5.
Ingat ya, tanda di depan angka ikut. Berarti min 5 dikalikan dengan 2Y. Min 5 dikali 2Y. Hasilnya adalah min 10Y. Lalu selanjutnya min 5 masih dikalikan dengan 3. Min 5 dikalikan dengan 3. Hasilnya adalah min 15. Sehingga hasil dari 2Y min 5 dikali 2Y plus 3 adalah pertama 4Y pangkat 2, lalu ditambah 6Y, lalu dikurang 10Y, lalu masih dikurang 15. Nah, apakah ada yang bisa dijumlahkan? Dilihat variabel yang sama terus pangkatnya sama. Yang mana? Ya, yang ini. 6Y dikurangi 10Y. Maka hasilnya minus 4Y. Sehingga hasil akhirnya adalah 4Y pangkat 2. 6Y kurangi 10Y min 4Y. Hasil dikurangi 15. 4Y pangkat 2 dikurangi 4Y tidak bisa ya. Karena apa? Karena ini pangkat 2, ini pangkat 1. Sehingga hasil akhirnya adalah 4Y pangkat 2 dikurangi 4Y dikurangi 15. Sekarang contoh yang ketiga. 2K pangkat 2 dikurangi 10K dikali K pangkat 2 dikurangi 3K. Nah, yuk kita hitung satu persatu. Yang pertama, 2K dikalikan dengan K pangkat 2. 2K pangkat 2 dikalikan K pangkat 2. Oke, maka hasilnya 2K pangkat berapa? Ini K pangkat 2, K pangkat 2, pangkatnya ditambah 2K pangkat 4. Selanjutnya, 2K pangkat 2 dikalikan dengan, ya, minus 3K. Ingat ya, tanda di depannya. 2K pangkat 2 dikalikan dengan minus 3K. 2 dikali minus 3 minus 6. K pangkat 2 dikali K pangkat 3. Oke, selanjutnya. Nah ini 10K atau min 10K? Ya, min 10K ya, ingat. Maka pertama-tama min 10K dikalikan dengan K pangkat 2. Min 10K dikalikan K pangkat 2. Maka hasilnya min 10K pangkat 3. Nah, yang terakhir min 10K dikalikan dengan min 3K. Min 10K dikali dengan min 3K. Min 10 kali min 3 hasilnya 30. K kali K pangkat 2. Sehingga hasil dari soal nomor 3 adalah 2K pangkat 4. Lalu ingat ya, ini minus 6K. Maka dikurangi 6K pangkat 3. Lalu dikurangi 10K pangkat 3. Lalu ini apa tandanya? Ya, plus. Karena di depan 30 tidak ada tanda, maka plus. Plus 30K. Oke, mana yang bisa dijumlahkan? Ya, yang ini nih. Nah, minus 6K dikurangi 10K. Sehingga hasilnya menjadi 2K
pangkat 4, min 6 min 10, utang 6, utang 10, maka utangnya menjadi 16. K pangkat 3 ditambah 30 K pangkat 2. Oke, di sini Bu Nungki kurang ya pangkat 2-nya. Nih, 30 K pangkat 2, di sini pangkat 2, Bu Nungki kurang. Maka hasil dari 2K pangkat 2 dikurangi 10K dikali K pangkat 2 dikurangi 3K adalah 2K pangkat 4 dikurangi 16K ditambah 30K pangkat 2. Gimana? Mudah kan? Satu contoh lagi ya, kita masuk ke contoh yang keempat. 2C dikurangi D dikali 4C pangkat 2 ditambah 2CD ditambah D pangkat 2. Nah, agak panjang tapi nggak apa-apa. Kita coba ya. Oke, yang pertama 2C dikalikan dengan 4C pangkat 2. 2C dikalikan 4C pangkat 2. 2 kali 4, 8. C pangkat 1 dikali C pangkat 2, C pangkat 3. Lalu 2C masih dikalikan dengan nih 2C dikalikan dengan 2CD. Oke, 2 kali 2 4, C kali C, C pangkat 2, masih ada variabel D. Oke, selanjutnya nah 2C masih dikalikan dengan D pangkat 2. 2C masih dikalikan D pangkat 2. 2C dikalikan D pangkat 2. Maka hasilnya 2C D pangkat 2. Oke, itu yang baru tahap pertama. Terus lanjutkan lagi. Sekarang yang nih min D ya. Minus D. Minus D dikalikan dengan 4C pangkat 2. Minus D dikalikan 4C pangkat 2. Minus D berarti koefisiennya 1. Berarti minus 1 dikali 4 minus 4. D dikali C pangkat 2, C pangkat 2 D. Ingat ya, ditulis berdasarkan abjad. Berarti C dulu baru D. Nah, selanjutnya min D masih dikalikan dengan 2CD. Min D dikalikan dengan 2CD. Maka hasilnya ini koefisiennya 1, maka min 1 kali 2 min 2 D kali D, D pangkat 2 masih ada C. Berarti min 2 C D pangkat 2. Oke, beda ya ini C pangkat 2D dengan C D pangkat 2. Nah, yang terakhir min D dikalikan dengan D pangkat 2. Nah, ini koefisiennya 1, ini juga 1. Min 1 kali 1, min 1, D kali D pangkat 2, D pangkat 3. Wah, sepertinya panjang ya. Oke, nggak apa-apa. Yuk, kita tulis hasil akhirnya. Maka hasilnya adalah, kita tulis dari yang pertama dulu ya. 8C pangkat 3 ditambah 4C pangkat 2D ditambah 2CD pangkat 2 dikurangi 4C pangkat 2D
dikurangi 2CD pangkat 2 dikurangi 1D pangkat 3. Nah, sekarang coba kamu perhatikan. Dari variabel ini yang punya pangkat, ayo mana yang sama? Mana yang bisa dijumlahkan? Ingat ya, ada yang C pangkat 2D dan ada CD pangkat 2. Kita lihat dulu dari depan. Ini variabelnya C pangkat 3. Ada nggak yang C pangkat 3? Oh, ternyata nggak ada. Sekarang lihat yang kedua. Ini C pangkat 2D. Dicari yang C pangkat 2D. Yang mana? Oh, yang ini. Nih, maka kita hitung. Ini, ingat tanda di depannya ya. 4C pangkat 2D dengan nih minus 4C pangkat 2D. Nunggu hitung di bawahnya sini ya. 4C pangkat 2D ini plus dikurangi 4C pangkat 2D. 4 kurangi 4 0. Maka hasilnya ya 0, habis. Oke. Nah, sekarang dilihat lagi. Yang ini 2CD pangkat 2. Dilihat mana yang 2CD pangkat 2. Oh, yang ini. Ini penungki lingkarin ya. Yang 2CD pangkat 2 yang pertama tanda di depannya plus. Nah, yang ini tanda di depannya minus. Oke, penungki hitung di bawahnya lagi ya. Maka 2CD pangkat 2 dikurangi 2CD pangkat 2. Maka hasilnya juga 0. Nah, sekarang dilihat yang terakhir ini D pangkat 3. Tidak ada kan? Maka hasil akhirnya adalah 8C pangkat 3. Ini tadi habis, ini juga habis, masih tinggal min D pangkat 3. Satunya nggak Bundung tulis ya. Jadi hasilnya 8C pangkat 3 dikurangi D pangkat 3. Nah, selesai deh.